Bisa-bisanya nih dalam keadaan udah tahu orang tuanya itu meninggal di kamar sebelah, dia tuh ngajak selfie kayak gini temennya, katanya untuk terakhir kalinya karena kita nanti nggak bakalan ketemu lagi, makanya kita selfie aja. Blake dan Mary Jo Hadley adalah pasangan suami istri yang baru aja pindah ke daerah yang namanya itu Port Saint Lucie beberapa tahun belakangan dengan tujuan agar si Blake ini punya orang tua kan udah pensiun. Jadinya ya dia pengen deket tinggal sama orang tuanya nih. For your information, ini lokasinya itu Port Saint Lucie ini merupakan kayak lokasi baru yang kayak baru berkembang gitulah, baru dibangun belum lama juga. Jadi daerah sekitarnya itu belum terlalu maju, belum banyak taman-taman hiburan, tempat-tempat hiburan kayak gitu, masih didominasi sama alam-alam gitulah. Dan keluarga mereka itu bisa dibilang keluarga yang punya masa depan yang cerah gitu, dan pendapatan mereka tuh lumayan, keluarga yang lumayan berada, karena si suaminya ini, si Blake ini adalah seorang insinyur yang bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir di Saint Lucie ini. Sedangkan istrinya yang bernama Mary Jo ini merupakan salah satu guru di sekolah dasar. Si Blake ini dikenal sebagai orangnya kan badannya gede, tegap gitu kan. Jadi dia kelihatannya mengintimidasi, galak gitu-gitu. Tapi sebenarnya kata orang, dia tuh cuma tegas dan sebenarnya hatinya tuh lembut gitu, baik sama orang. Sedangkan istrinya si Mary Jo ini itu dikenal juga sebagai ibu yang lembut, perhatian, karena ya buktinya dia bisa menjadi guru sekolah dasar untuk jangka waktu yang lumayan lama. Itu kan pasti memiliki kayak kemampuan seorang ibu yang merawat anaknya dengan baik gitu. Kalau enggak kan mungkin dia udah kayak emosian dan lain-lain. Enggak mungkin dia bertahan selama itu menjadi guru sekolah dasar. Di tahun 1987 akhirnya pernikahan ini dikaruniai oleh seorang anak yang bernama Ryan Hadley. Dan sekitar 6 tahun kemudian lahirlah anak kedua mereka, yaitu cowok juga yang namanya itu Tyler Hadley. Dikenal sebagai keluarga yang benar-benar sejahtera, gak pernah ada konflik, aman, sama tetangga juga saling sapa, anaknya juga pada ramah-ramah, sopan. Kehidupan juga kayak lancar-lancar aja, seenggaknya itu yang dirasakan oleh kakaknya si Ryan Hadley selama dia hidup. Tapi berbeda nih dengan keadaan si Tyler. Waktu lahir aja, Tyler ini lahir dalam keadaan prematur atau lahir cepat gitu ya, untuk bukan waktu yang sesuai. Dan dia itu harus dirawat di rumah sakit dulu sekitar 3 minggu sampai akhirnya baru boleh dipulangin ke rumah. Di masa pertumbuhan ini, karena anak prematur itu guys dikenal kalau misalkan bertumbuh nanti kemungkinan dia untuk rentan sakit, lemah gitu-gitu lebih besar dibandingkan anak-anak lain yang tumbuh normal. Akhirnya bener aja nih, pas gede dia itu kayak gampang terkena penyakit. Dia itu karena penyakit yang namanya itu hormon gak seimbang, hyperthyroid, bulimia. Nah, akhirnya ngaruh juga ke sifat atau personalnya si Tyler ini yang menjadi kayak kurang pede di depan teman-teman, kayak gampang dibully. Dia juga bahkan menganggap dirinya itu bodoh, gak berguna. Pokoknya kayak dari luar dapet tekanan, dari dalam diri dia juga nekan diri dia sendiri gitu. Padahal waktu itu kondisinya dia masih SD atau SMP, jadi umur segitu aja dia udah bisa merasakan hal yang pahit kayak gitu. Makin besar masalahnya itu bukan cuma dari kayak gitu aja, tapi lebih masuk ke depresi dan percobaan bunuh diri berkali-kali. Jadi kan akibat dia minum obat-obatan hormon ini, itu jadi dia badannya rada kecil, kayak ringkih, kurus, pendek. Sampai akhirnya mamanya karena takut anaknya dibully, takut perkembangannya gak baik, akhirnya disuruh berhentilah itu minum obat-obatan hormon gitu, sampai akhirnya ya udah dia bisa tumbuh dengan normal, berat badannya normal, tingginya juga makin tinggi. Tapi tetap kan kayak penyakit depresi, stres gitu-gitu kan dia nggak bisa berubah seketika gitu kalau fisiknya berubah kan. Dan akhirnya ya udah keluarga tetap memberikan support dan lain-lain, mendukung dia karena kan mamanya juga kayak udah terbiasa menangani anak kecil. Tapi sayangnya di SMA ini dia menemukan pergaulan yang salah guys. Jadi ketemu teman-teman tuh yang bandel banget dan sering ngajarin dia yang macam-macam, mulai dari konsumsi obat-obatan terlarang, terus kayak nyolong-nyolong di counter-counter gitu. Bahkan kayak jadi troublemaker gitu. Jadi kayak gak ada apa-apa di kelas nih, tiba-tiba lagi guru ngajar, dia tiba-tiba bisa ketawa-ketawa sendiri, sampai ketawanya tuh tapi bukan yang ngelawak guys, kayak annoying banget gitu. Dia tuh pengen di sekitarnya itu ada kayak rage gitu, keributan. Bahkan pernah waktu itu dia sama temennya ini kayak nemuin semacam kursi yang terbengkalai gitu. Kursinya ini dibawa ke satu tempat, dibakar rame-rame, sampai akhirnya pemadam kebakaran tuh datang dan polisi datang. Sampai akhirnya dia itu kayak dinasehatin. Terus pernah juga ketemu temennya berantem dan lain-lain. Bahkan dia pernah dipenjara gara-gara itu. Pokoknya setelah kejadian di SMA ini yang luar biasa parah banget terhadap si Tyler, mamanya tuh sampai bingung, orang tuanya sampai bingung ini anak harus dididik kayak gimana lagi gitu. Belum lagi orang tuanya si Tyler ini tuh benar-benar orang tua yang taat agama dan strict banget guys. Jadinya
kalau misalkan si Tyler ini ya namanya SMA gitu ya, apalagi di luar negeri sana itu kan sering banget party-party, dan partynya itu kan yang awal gue bilang nggak ada kayak tempatnya, jadi kan banyak mereka yang pakai rumah aja gitu. Tyler ini pengen banget di rumahnya ada party lah dan lain-lain, tapi orang tua itu nggak ngizinin karena kalau party kayak gitu pasti berantakan banget dan kayak bisa menimbulkan hal-hal yang berbahaya gitu. Sampai akhirnya di tanggal 16 Juli 2011, tepatnya di hari Sabtu jam 1 siang lewat 15, Tyler ini post sesuatu di Facebook wall-nya dia, di Facebooknya status gitu. Dia ngomong, party di rumah gue nanti malam. Mungkin, dia masih mungkin gitu guys. Gak ada yang percaya nih, karena orang teman-teman itu pada tahu kok kalau orang tuanya itu strict dan gak bakal ngebolehin dia untuk ngadain party di rumahnya. Sampai akhirnya jam 8 malam lewat 15, dia post lagi di Facebook. Dia ngomong katanya, party di rumah gua, hit me up gitu. Jadi bener-bener nekanin kalau misalkan beneran ada party nih sekarang di rumah gua, jalan. Temannya pada kaget kan, kayak hah beneran, ya udah temannya pada datang nih. Tapi ada satu yang menarik nih guys. Jadi di komen-komenan si Facebook post yang jam 8 malam ini, itu temannya ada yang komen kan, wow gimana tuh kalau tiba-tiba orang tua lu datang gitu. Karena kan teman-temannya pasti mikir nih, pasti kalau diadain party berarti orang tuanya itu mungkin lagi keluar kota berdua dan lain-lain, pokoknya gak ada di rumah kan. Temennya tuh bilang kayak, gimana kalau tiba-tiba orang tua lu balik gitu. Tapi si Tyler ngomong dengan santainya di Facebook gini, gak bakalan balik, percaya sama gua. Sampai akhirnya party beneran berlangsung, temennya datang banyak banget, dimulai sekitar jam setengah 12 malam. Salah satu anak populer di sekolahnya itu yang namanya Mike Young itu juga datang. Sekitar 10 temennya dia bawa, toto-toto itu ada sekitar 60 orang yang berkumpul di rumah itu. Jadi banyak banget datang anak-anak populer di sekolah nih, yang sebenarnya datang itu karena dengar kabar aja ada party di situ. Padahal mereka mah kenal Tyler juga enggak gitu. Tapi karena ngadain party, ya udah gue datang aja. Jadi kayak party ini bukan kayak semacam lu teman lu invite, enggak. Apalagi Tyler ini bukan anak yang populer di sekolah, dia mau ngajak siapa? Misalnya berlima, berenam party gitu kan. Ya udah dengar kabar sana sini, orang-orang datang, yang demen party, yang anak-anak gaul datang. Awalnya sebenarnya Tyler bilang nih ada aturan katanya jangan ngerokok di dalam rumah karena orang tua tuh nggak suka kalau misalkan ada rokok di dalam rumah, dan ini bukan rumah gue, rumah orang tua gue, dia ngomong gitu. Tapi bukan ngerokok lagi guys, ini udah kacau banget, itu rumah udah kayak dihancurin berminggu-minggu sama orang. Pertama, kursi ruang tamu warna merah itu sampai kebelah-belah guys, gue nggak ngerti gimana caranya dihancurin kayak gitu. Meja makan gitu juga dijadiin main beer pong, kalau kalian tahu tuh pakai kayak gelas-gelas gitu sama main pingpong gitu, dilempar-lempar kayak gitu. Dan itu kan ada alkoholnya juga, belum lagi komputer keluarga yang biasa dipakai si mamanya Tyler ini untuk kerja. Itu kayak di keyboardnya itu disiramin kayak Coca-Cola, pokoknya cairan berwarna coklat gitu, nggak kayak, hancur banget deh. Nah pas teman-temannya ini yang concern tentang takutnya orang tuanya datang cepet-cepet gitu, akhirnya dia nanya dong ke Tyler, orang tua lu emang sebenarnya kemana? Kok lu yakin banget dia nggak bakal balik? Tapi jawaban si Tyler ini ke temannya itu berbeda-beda. Ada yang bilang ke Orlando, ada yang bilang ke Georgia, ada yang bilang kata ini bukan rumah orang tua gua, kita tinggalnya pisah. Jadi kayak nggak konsisten nih. Nah sampai akhirnya ada yang menarik nih, di jam 1.15 pagi itu ada datang seorang murid yang lumayan terkenal, kayak anak gaul gitu, namanya itu Justin. Nah si Justin ini datang ke Tyler dan sempat nanya juga, ada aturan gak nih di rumah ini untuk party ini. Tapi si Tyler kayak udah saking hancurnya mungkin rumahnya ya, dia ngomong bebas lah, lo lakuin apa aja yang lu mau. Nah tapi di sini Justin bilang pas datang itu rumah dalam keadaan udah kayak bau apek, bau aneh, bau amis gitu-gitu, kayak bukan party biasanya. Akhirnya si Justin ini ya udah ikutan sama temennya main beer pong guys, yang kayak dilempar-lempar gitu pakai bola pingpong kan. Sampai akhirnya bolanya itu jatuh ke bawah kolong meja gitu. Nah di bawah kolong meja diambil dong beer pong pongnya itu kan, diambil. Pas mau ngambil gini-gini, kok tangan dia kayak kena lengket-lengket gitu di bawah yang nempel ke bolanya itu. Pas diangkat kayak ada lengket-lengket warna hitam. Tapi ya mungkin dia kan mikirin nih party udah hancur banget nih, pasti jatuh-jatuhan barang dan lain-lain. Ya udah mungkin itu muntahan orang atau apa, pokoknya agak jijik. Tapi ya udah dilanjutin main beer pongnya nih. Sampai akhirnya si Tyler ini tiba-tiba agak gelisah guys. Dia ngomong ke temennya, salah satu namanya itu Mark Andrews. Dia bilang, boleh keluar bentar nggak, keluar rumah bentar, gue pengen ngomong sama lu. Di sini Tyler ngomong dengan seriusnya, dengan muka seriusnya, katanya gini, gue kayaknya udah ngelakuin suatu hal yang parah banget deh, yang salah banget deh. Kayaknya gue bakal dipenjara, kayak gue bakal jauh banget dari kehidupan bebas nih. Gimana nih, gue takut banget. Temannya bingung dong,
Hah, emang lu ngapain? Tyler ngomong, lu gak bakalan percaya. Mau gua ngomong kayak gimana pun mungkin lu gak bakalan percaya. Gua udah bunuh orang tua gua. Dia ngomong gitu. Kaget dong si Andrew. Tapi responnya gini guys. Itu mah masa lalu sendiri. Ngapain lapor ke gua gak perlu tahu. Tapi mungkin dalam keadaan panik ya si Andrew ini pas ngomong kayak gitu, dia langsung cabut guys dari party itu. Nah akhirnya si Tyler ini manggil salah satu temennya yang paling deket, yang emang sepanjang party ini dia kemana-mana sama dia nih. Namanya itu Michael Mendel. Jam 1-an pagi gitu. Dia ngerasa dia lebih nyaman ngomong ke Michael nih saat ini. Di sini Tyler langsung ngomong, gue udah ngebunuh orang tua gue nih. Hah, kaget kan, dikira bercanda gitu. Ketawa-ketawa nih. Tapi si Michael masih santai, masih gak nanggapin serius. Sampai akhirnya si Tyler menegaskan, beneran kalau lu perhatiin itu pasti lu tahu deh tanda-tanda keanehannya. Dia malah kayak jadi jelasin gitu guys. Pertama dia nunjuk dulu nih ke arah, kan mereka ngobrol di luar rumah ya. Dia nunjuk ke arah kayak semacam semak-semak di pinggir rumah si Tyler ini. Dia bilang, coba lu lihat di sana katanya. Itu mobil orang tua gue kan, ada kayak semacam mobil truk gitu guys, sama mobil Ford berwarna merah, sama punya mamahnya si Tyler ini. Jadi mobil papanya ada, mobil mamanya ada. Jadi langsung si Michael ini langsung berpikir kan, wah berarti emang orang tuanya gak kemana-mana nih, jangan-jangan beneran dibunuh gitu kan. Kira si Tyler ngomong, lu ikut gue deh ke gudang. Dibawa dia ke gudang. Pas dinyalain lampunya, dia udah ngeliat banyak banget darah-darah berceceran di mana-mana. Udah kacau banget, tapi itu masih belum ada kayak badannya gitu lah guys, masih kayak ya biasa. Sampai akhirnya dibawalah ke satu kamar utama yang emang letaknya di deket tempat mereka party, di dalam rumah kan soalnya, di deket daerah komputer situlah. Dan emang kebetulan pas party berlangsung, kamar itu tuh satu-satunya ruangan yang dikunci rapet sama si Tyler. Akhirnya disuruhlah masuk nih si Michael ini sama si Tyler. Pasti masuk tret. Gitu kaget banget, banyak banget anduk-anduk, terus kayak tumpukan furniture itu semua ditumpukin jadi kayak gondokan sampah di ruangan tengah kamar itu. Dia bingung kan, ini kenapa kayak gini, tapi ada anduk berdarah-darah gitu guys. Dan pas si Michael nengok-nengok, kok dia ngeliat kayak ada potongan kaki gitu, paha warna putih. Ini paha orang apa gimana? Dan pas dibuka, beneran ada mayat kedua orang tuanya si Tyler ini. Disinilah akhirnya si Tyler ngejelasin runtutan kejadian apa yang dia lakuin. Jadi sekitar jam 5 sore, dia itu nyembunyiin handphone kedua orang tuanya dengan tujuan kalau misalkan nanti terjadi apa-apa, orang tuanya belum meninggal, mereka gak bisa minta bantuan sama sekali. Jadi ini udah bener-bener dia runtutin kejadiannya dan dia antisipasi gitu. Bahkan katanya dia sebelum ngelakuin tindakan ini, dia setel lagu yang namanya itu Feel Lucky dari rapper Lil Bossy dan minum 3 pil ekstasi supaya dia itu membunuh orang tuanya dalam keadaan yang tidak sadar. Karena dia takutnya kalau misalkan dia dalam keadaan normal sadar, dia tuh gak bisa tega ngelakuinnya. Akhirnya dia lari ke gudang, katanya di daerah garasi gitu. Dia ambil palu. Kalian tahu kan kalau palu kan ada yang bagian untuk malu paku gitu kan, plak. Tapi di belakang kan ada yang agak tajam kayak gini, itu untuk ngambil paku kan biasanya kayak gitu. Nah itulah yang dipakai untuk akhirnya pertama kali Tyler ini menyamperin mamahnya yang lagi duduk di depan komputer. Mamanya lagi kayak ngadep ke komputer gitu. Terus di situ dia sempat mikir sekitar 5 menit di belakang mamanya berdiri menggunakan palu itu. Kayak kalian tahu kan bisa gambarannya psikopat yang lagi bingung mau bunuh apa enggak kayak gitu. Dia bolak-balik di belakang mamanya, cuman mamanya nggak sadar. Dan pas udah waktunya tiba, pakai yang ujung palu yang kayak gini, itu dibak gitu di kepala mamanya persis. Di situ mamanya sempat teriak dan nanya gitu why gitu, tapi ya udah keburu meninggal. Dan karena teriakannya lumayan kenceng, akhirnya bapaknya datang ke ruangan itu. Dan akhirnya bapaknya shock dong. Dan kalian harus tahu di sini merinding banget. Jadi papanya itu kan shock banget nih ngeliat keadaan mamanya yang lagi kayak gitu dan Tyler lagi megang palu. Bapaknya nanya, "Why?" gitu. "Kenapa?" gitu. Terus si Tyler dengan jawab, "Why not? Why the not?" Kenapa enggak? Dan disitulah langsung akhirnya dia lari ke bapaknya, dia pukul dengan posisi palu yang sama. Setelah akhirnya kena kepala, udah otomatis berdarah-darah gitu kan, dililitin lah pakai anduk. Makanya tadi kan ada anduk berdarah banyak banget, dililitin pakai anduk, dibawa ke kamar utama dua-duanya, ditidurin dalam bentukan kayak terkelungkup gitu, kanan kiri.
dan tengahnya ini dikasih palunya. Bener-bener psikopat, gue gak ngerti lagi. Dan setelah melakukan itu akhirnya dia mandi di kamar mandi, bersihin diri dia dari darah-darah. Dia juga sempat ngelap-ngelap sisa-sisa darah yang ada di sekitaran luar kamar itu supaya gak ketahuan pas nanti temannya party. Dan pas di kamar mandi dia bilang katanya dia ngadep kaca, dia ketawa-ketawa sendiri karena dia sadar apa yang dia baru lakuin. Diceritain kayak gini, temennya si Michael shock dong, kayak langsung what gitu. Langsung kalian harus tahu apa yang dilakuin si Michael ini. Dia justru bilang kayak gini karena ini kan Michael sama Tyler ini udah kenal lama banget, udah dari kecil gitu ya, pas mereka masih kecil udah temenan sampai umur segini. Akhirnya si Michael bilang, "Yaudah bro," katanya, "mungkin ini terakhir kali gue bakal ngeliat lu, karena mungkin kedepannya kita gak bakal ketemu lagi, kita gak bakalan bisa ngobrol kayak gini lagi. Boleh gak gue selfie?" Dan makanya di selfie yang di foto ini itu adalah keadaan mereka berdua udah mukanya udah lumayan tegang. Jadi kayak bukan anak yang lagi ke party lagi happy-happy, tapi kayak udah lumayan tegang karena habis cerita juga, habis tahu keadaannya kayak gimana. Ya udah selfie aja gitu. Dan inilah yang akhirnya ditemuin sama polisi selfie-nya. Gak lama dari situ si Tyler sempet kayak temannya tuh pergi dari partinya itu pulang. Temannya si Michael juga tadi diceritanya tuh udah pulang guys. Jadi beberapa lama sekian 45 menitan dia diceritain kayak gitu. Dia balik ke rumah. Dan akhirnya si Michael ini yang ngasih tahu ke polisi kabar kalau misalkan di rumah itu orang tuanya udah meninggal. Yaudah akhirnya si Tyler ini akhirnya dibawa sama polisi ke kantor polisi. Di pengadilan ini si Tyler selalu mengaku dia sebagai korban. Bapaknya galak lah, bapaknya suka mukulin lah, tapi kakaknya ini kayak membela bapaknya. Bapaknya bukan orang seperti itu. Mungkin aja dia ngelakuin itu dalam keadaan yang gak sadar, makanya dia kayak buat sesuatu di otak dia. Dan banyak orang juga yang bersaksi kalau misalkan papanya ini adalah orang yang baik, gak mungkin melakukan hal tersebut dan bisa dijadiin sosok seorang ayah gitu. Orang bahkan bukan sama anak kandungnya aja ngaku kalau misalkan bapaknya ini adalah orang yang baik. Jadi gak mungkin dia ngelakuin hal yang keji kayak gitu ke Tyler anaknya sendiri. Dan mamanya ini seperti yang gue bilang di awal, itu dikenal sebagai guru yang baik, guru anak SD loh ya guys ya. Jadi pasti punya kepekaan terhadap anaknya, sadar anaknya sakit, dirawat, tapi ya gimana kalau misalkan udah kelewat batas, mungkin mama juga udah gak bisa berbuat apa-apa lagi. Tyler akhirnya dikabarkan dijatuhi hukuman seumur hidup. Jadi dia karena waktu itu masih muda, dia gak dihukum mati, dan sekarang ya udah dia bertumbuh dan akhirnya mungkin bakal menua di penjara. Sekian kisah selfie maut dari Tyler ini. Menurut kalian gimana? Yang gila sebenarnya ini temennya si Tyler apa si Tyler deh gitu sempat-sempatnya ngajak selfie ya. Thank you guys for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you guys for watching. Bye-bye.